Oke, selamat datang di channel Kenjoy atau Kenjiro ya. Ini adalah channel gue sendiri. Gue jarang banget upload di channel ini tentang video-video yang mungkin seharusnya tuh beberapa kali tuh gue kayak pengen bikin video buat upload di YouTube gue ini. Tapi udah lama banget gue nggak upload video, dan kali ini gue akan coba upload video yang mana dengan peralatan yang mungkin sangat jauh berbeda daripada yang dulu gue pernah buat, kayak contoh di video-video yang lama. Dan gue dulu pernah bikin juga video segitiga exposure. Kalau kalian cek di channel gue, itu ada juga penjelasan tentang segitiga exposure. Dan kali ini gue akan coba bahas segitiga exposure lagi, dan mungkin lebih ke basic kamera aja sih. Jadi basic kamera nggak cuma segitiga exposure, tapi ada juga komposisi dan juga ada beberapa hal yang lainnya. Nah, tapi di sini gue nggak akan cobain demo bawa kamera, karena gue juga akan menjelaskan aja sih sebenarnya, biar kalian bisa lebih ngerti dan biar kalian bisa coba buka kamera kalian dan nyobain langsung gitu. Oke, jadi yang pertama untuk segitiga exposure itu, kenapa banyak banget video di luar sana yang ngajarin tentang segitiga exposure, atau mungkin kalau kamu baru belajar fotografi sering banget nemuin segitiga exposure gitu loh. Nah, segitiga exposure itu ada 3 unsur, yang mana namanya juga segitiga exposure ya. Ada 3 unsur, dan 3 unsur ini sangat-sangat membutuhkan peran satu sama lain gitu loh. Misal, kan segitiga exposure itu ada 3 nih. Yang pertama itu ISO, shutter speed, dan juga aperture. Atau mungkin ada beberapa juga yang bacanya kayak diafragma, f, atau iris, atau mungkin ya aperture tadi gitu. Nah, tapi kalau aku sendiri lebih suka bacanya aperture. Ini sama banget kayak di video yang sebelumnya. Oke, nah yang pertama itu ISO. Nah, ISO ini apa? Jadi ISO itu adalah kayak lebih ke penjelasan tentang sensor kita itu lebih sensitif atau enggak gitu loh. Nah, jadi misal sensor kita untuk nangkap cahaya itu kisarannya di level segini misal. Oke, level segini itu, gue kurang lurus ya, atau udah lurus? Oke, di level segini itu dia, misal kamu naikin ISO-nya lagi nih, dan ini misal 100 ya, paling rendahnya base ISO itu di 100 misal. Kamu naikin lagi ke misal 300, 400, 500. Nah, itu tuh dia bukan yang dianya itu jadi nggak ada noise sama sekali, atau mungkin bisa dibilang dia itu normalnya terangnya segini gitu loh, mengambil cahaya atau sensitif terhadap cahayanya itu tetap segini gitu loh. Tapi dia kayak gini, dan dia boost lagi, dia naikin ISO lagi, itu konsepnya tuh dia kayak meningkatkan tingkat kesensitivitasan dari sensor kamera kamu itu. Jadi dia kalau misalkan dinaikin ISO-nya, dia akan lebih terang, tapi resikonya akan lebih noise. Kenapa bisa noise ya? Karena kayak contohnya, kamu di audio dinaikin gain-nya gitu. Nah, itu kan dia akan biasanya tuh lebih ada beberapa suara yang terdengar noise-noise gitu kan. Nah, ini juga kayak gitu. Jadi kayak base ISO-nya di berapa, di boost lagi, dan itu bisa bikin noise-noise yang ada di hasil foto, atau bintik-bintik, atau mungkin kalau di TV tabung itu kayak ada semut-semutnya gitu lah. Nah, atau grainy gitu loh. Nah, tapi di kamera sekarang banyak juga yang ada dual base ISO, yang mana yang pertama itu base ISO-nya di 100, yang kedua itu biasanya ada juga di 400. Ini gue bahas tentang kamera gue sendiri ya, karena tiap kamera tuh mungkin ada yang beda-beda, atau tiap sensor itu ada yang beda-beda. Tapi gue ngambil gampangnya aja, di kamera gue itu base ISO-nya di 100 sama 400. Jadi misal gue naikin ke 300, dari 100 ke 300 itu ada noise. Nah, pas gue naikin dari 300 ke 400 itu langsung hilang noise-nya, atau bisa dibilang noise-nya tuh mirip kayak pas gue masukin di ISO 100 ini. Jadi nggak sebanyak itu. Nah, kayak gitu kurang lebih konsepnya. Dan sebenarnya dual base ISO ini itu ada beda-bedanya gitu loh. Kayak contohnya, kalau pakai dual base ISO di S-Log 3. S-Log 3 kalau di kamera aku itu di 800 sama 3200. Nah, beda juga kan sama yang tadi kalau misalkan kita pakai yang normal. Itu di 100 sama 400 gitu. Nah,
Tapi sebenarnya menurut aku sendiri, ISO itu mau di boost segede apapun itu juga nggak ada masalah. Kecuali kamu mau pakai buat proses yang kayak lebih profesional, contohnya buat di print banner atau mungkin cetak spanduk dan sebagainya. Tapi menurut gue sendiri, kalau misalkan kamu udah sampai di tahap itu, atau di kerjaan kamu yang kamu mau pakai buat cetak itu tuh udah pasti kamu, ya hampir pasti kamu pakai flash atau pakai lighting tambahan. Jadi nggak mungkin kayak kamu itu mau nge-shoot terus abis itu kamu naikin ISO-nya gitu. Udah otomatis kamu tuh udah pasti yang kayak kameranya kamu udah setting, lighting segala macamnya yang baru ngikutin dengan kamera gitu loh. Jadi ya itu menurut gua kalau misalkan kita masih yang normal aja, atau mungkin kayak buat Instagram gitu, itu tuh masih yang fine aja gitu loh. Gue sering juga kok naikin ISO, boost ISO gitu kalau misalkan contoh lagi di malam hari gelap gitu, itu gue boost ISO-nya juga kok gitu. Jadi nggak mungkin gue yang kayak selalu bisa ISO rendah, walaupun memang ISO rendah itu terlihat lebih tajam, terlihat lebih normal, dan juga nggak banyak noise atau detail-detail yang didapetin tuh lebih banyak gitu loh kalau misalkan pakai lower ISO gitu ya. Cuman ya menurut gue, daripada kalian kehilangan momen atau kehilangan estetika dan kayak keinginan kalian untuk foto kayak gini aja tuh lebih ribet gitu, daripada kalian tinggal cukup jepret terus edit gitu. Atau kalau kalian nggak mau naikin ISO banget, kalian cukup ke settingan raw itu bisa di boost dari shadownya itu, jadi dari gelap bisa jadi terang. Dan kalau kalian masih merasa ada noise segala macam, buka aja Lightroom, cari di noise, itu ada pilihannya. Dan nggak perlu ribet-ribet aja ya, maksudnya nggak perlu ribet-ribet buat kalian harus di noise segala macam, cari Lightroom segala macam. Cari aja AI, udah pasti ada juga gitu loh. Kayak AI aplikasi dari handphone segala macam itu juga banyak kan. Ada juga yang aplikasinya itu dari foto blur bisa jadi foto tajam gitu misalnya kan. Nah itu kan udah banyak sekarang. Jadi kayak menurut gue ISO tinggi itu nggak ada masalah juga. Tapi kalian harus tahu juga ISO itu fungsinya buat apa, penjelasan ISO kayak gimana, dan juga kenapa ada dual base ISO gitu. Nah berikutnya itu adalah shutter speed. Nah, shutter speed itu adalah shutter speed itu adalah kecepatan sensor kita atau kamera kita itu untuk nangkap cahaya. Misal kalau di video itu kan dia electronic shutter. Electronic shutter itu konsepnya itu dia dari atas sampai bawah. Jadi misal kayak gini, dia dari atas sampai bawah, atas sampai bawah, atas sampai bawah. Jadi kayak zet gitu. Nah, tapi kalau misalkan global shutter dia langsung zep gitu, langsung jadi kayak satu frame semuanya. Nah, yang ada global shutter itu ada di Sony A9 Mark III seingat gue. Nah, sedangkan di kamera-kamera lain itu belum ada. Dan kenapa global shutter dan rolling shutter ini bisa berbeda? Maksudnya kenapa sangat diagung-agungkan gitu. Nah, rolling shutter ini itu dia itu efek yang bisa bikin kamu tuh dari atas sampai bawah itu beda gitu loh. Misal kamu gerak kanan kiri gitu, itu hasil videonya bisa jadi miring-miring kayak gini gitu loh. Dan itu hasilnya jadi nggak bagus. Itu kenapa bisa kayak gitu, karena rolling shutter. Nah itu sebenarnya kalau untuk video contoh rolling shutternya, atau mungkin foto juga bisa pakai electronic shutter. Cuman maksudnya konsep sensor kamera kita untuk nangkap cahaya atau nangkap gambar itu kayak gitu loh. Gue mau jelasin singkatnya tuh kayak gitu aja dulu gitu loh. Nah, selain dari itu ada juga yang namanya shutter blade. Nah, di kamera itu punya shutter blade. Biasanya normalnya ya itu kamera itu punya 2 shutter blade. First curtain shutter blade, yang berikutnya itu second curtain shutter blade. Jadi first curtain itu untuk misal kamu kayak gini deh. Misal kayak gini, ini first curtain-nya, ini sensor kita nih. Dia nutup gini. Jadi yang di tengah-tengah ini yang diambil cahayanya. Ya kan? Terus ditutup sama second blade curtain. Nah, jadi gambar yang diambil itu yang ada di sini. Jadi yang ada di sini itu diambil, sisanya itu udah hilang. Udah nggak keambil karena ini adalah kayak pembatas buat kamera kamu itu diambil. Nah, seberapa lama atau seberapa cepat dari yang bagian ini diambil, itu yang dinamain shutter speed.
Kalau kamu misalnya shutter speed contoh kayak gini deh, contoh gambar gampangnya kayak gini. Nge-shoot begini ya. Foto sep 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 gitu. Nah, misal kayak gini itu 1/50. Oke, sep 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 sep. Oke, 1/50. Nah, kalau misalkan kita turunin kayak gini jadinya sangat kecil begini, berarti kurang lebih 1/200. Sep 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 sep. Jadi cahaya yang masuk tuh cuman segini doang. Waktu cahaya untuk masuk tuh segini doang. Sedangkan yang 1/50 cahaya bisa masuk sebanyak ini. Gitu loh. Makanya kenapa cahaya yang makin banyak masuk itu, kayak contoh shutter speednya lebih rendah, lebih slow, itu lebih banyak, itu karena dia nge-capture semua yang ada di sini selama dari atas sampai bawah ini gitu. Tapi kalau misalkan kita pakai 1/200, berarti dia cuma ngambil segini doang, di antara segini doang gitu loh. Jadi makanya kenapa shutter speed itu makin cepat shutter speednya, makin gelap dan makin sharp. Kenapa makin sharp? Lebih tajam karena otomatis kamu gerak gimana pun, kamu shoot fotonya gerak kayak gimana pun, dia hasil fotonya akan tetap sharp dan dia cuma nge-capture durasinya cuma sekecil ini, secepat itu gitu loh. Tapi kalau kamu pakainya contoh kayak 1/50 tadi, kamu gerak banyak gitu, dia tuh biasanya hasil fotonya tuh akan jadi kayak miring gitu. Bukan miring, lebih ke blur semua. Walaupun lensa kamu itu udah fokus, dia akan blur karena dia nge-capture yang ada dari sini sampai sini gitu loh. Jadi dari sini segini sampai sini gitu loh. Nah, walaupun udah pakai shutter blade dan menghindari rolling shutter tadi yang kayak nge-capture dari sensor kamera kita, tapi tetap aja itu nggak mengatasi motion blur. Atau kayak kalau tadi itu yang awal itu misal geser-geser, itu hasilnya bakal miring-miring. Nah, ini hasilnya nggak miring-miring, tapi berbayang, jadi kayak zep gitu, ada berbayang gitu hasilnya, jadi kayak nggak fokus kelihatannya, walaupun lensa yang kamu pakai tuh fokus gitu. Jadi buat bisa bikin hasil foto yang fokus dan tajam, kamu harus pakai shutter speed yang lebih tinggi dan lensanya pastiin juga fokus gitu loh. Nah, buat bisa ngertiin shutter speed tuh kurang lebih kayak gitu. Jadi seberapa cepet atau seberapa lama cahaya bisa masuk ke dalam sensor kamu dan direkam selama itu gitu loh. Misal 1/50 sama 1/200, tadi kan lebih cepat 1/200 dong. Karena makin mendekati ke 1 detik kan berarti seperberapanya itu lebih kecil. Misal 1/4, 1/3 sama dibandingin 1/2000, 1/4000, itu kan 1/4000 berarti lebih cepat lagi dong. Sama 1/2 itu kan berarti lebih lama lagi dong. Nah, lebih lamanya itu bisa mencapai ke 1 detik gitu loh. Kayak gitu kurang lebih. Nah, ada juga kok yang sampai kayak berapa ya? Sampai kayak 30 detik itu ada juga, atau mungkin bulb pakai BULB itu bisa lebih dari 30 detik kalau misalkan kamu mau nge-shoot selama apapun itu bisa gitu loh. Cuman biasanya di beberapa kamera itu mode bulb itu akan lebih disarankan menggunakan remote shooting pakai handphone atau mungkin pakai remote yang ada kayak pencetan dari jarak jauh gitu. Kenapa kayak gitu? Karena kalau kalian pencet dari kameranya langsung, itu biasanya akan tetap getar dari pegangan tangan kamu gitu loh. Nah, kayak gitu. Jadi penjelasan untuk shutter speed kurang lebih kayak gitu. Semoga aja udah lumayan membantu dan lumayan mengerti ya. Dan sebenarnya kalau misalkan shutter speed tadi itu kenapa bisa makin gelap? Karena ya udah jelas kalau makin cepet cahaya yang masuk tuh semakin dikit. Nah, ini aku akan lanjut ke materi berikutnya, yang mana kalau misalkan shutter speed itu kita bikin lebih cepat, kenapa dia bisa terang dan gelap, itu sebenarnya bisa dibilang kayak kamu buka keran, terus habis itu tutup keran. Kalau misalkan air yang ada dalam keran itu tekanannya tinggi atau mungkin jumlahnya banyak, itu kan yang keluar misal kamu buka 1 detik, yang keluar misal 1 ember. Nah, lain halnya dengan kamu buka 1 detik di saluran air yang pelan. Misal 1 detik kamu keluarin itu cuman
bisa 1/4 dari ember itu sampai full. Nah itu kan berarti cahayanya dikit, atau mungkin kalau di konteks ini kan airnya kecil tekanannya atau mungkin jumlahnya dikit gitu loh. Nah jadi kalau misalkan di cahaya kurang lebih kayak gitu juga. Shutter speednya kalau misalkan kamu siang hari kamu bisa mentokin misal sampai 1/4000 atau 1/8000. Tapi kalau misalkan kamu di malam hari, kamu dapat 1/100 aja itu udah lumayan oke banget gitu loh, udah sangat bagus gitu. Ambience kamu berarti cahayanya lumayan terang gitu. Tanpa kamu naikin ISO yang berlebih ya, maksudnya kayak gitu. Nah, makanya jadi seberapa cepat dan lambatnya ini juga menentukan dari cahaya yang kamu pakai. Nah, normalnya sebenarnya shutter speed itu di berapa? Mungkin kamu bisa pakai settingan kayak gini nih. Contoh kamu pakai 50 mili di APS-C nih. Berarti kan 75 mili di full frame kan, kurang lebihnya. Nah, endingnya 75 mili gitu. Nah, 75 mili ini kamu kalikan 2 dikalikan 2 dan hasilnya itu 1/berapanya itu berapa ini tuh 75 mili dikali 2 gitu loh. Nah, kenapa harus kayak gitu? Karena kalau misalkan kamu nggak kayak gitu, hasil video atau foto kamu itu biasanya akan hasil foto kamu itu akan lebih banyak motion blur-nya. Sedangkan kalau kamu kayak gitu, itu udah otomatis lebih tajam. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kamera itu, lensa itu makin lebar, itu makin ngarahnya kayak gini, makin dekat, makin zoom itu arahnya kayak gini, makin lurus gitu. Makanya kalau makin lebar sebenarnya, contohnya kayak 18 mili contohnya ya. 18 mili dikaliin 2, misal berarti kan 40 gitu ya. 1/40 itu aja hasil fotonya tetap bagus. Nah, kalau misalkan kamu zoom, itu kan berarti getar dikit. Kalian pernah nyoba nggak sih kamera HP kalian di zoom? Kalian getar dikit aja tuh udah kayak dung kemana gitu kan. Nah, itu tuh konsepnya mirip. Jadi kalau misalkan makin zoom, itu akan lebih menimbulkan resiko untuk gerak yang tidak terduga atau getar-getarnya tuh lebih meningkat, lebih banyak gitu loh. Nah, berikutnya adalah shutter speed. Kita akan bahas ke shutter speed. Salah. Berikutnya adalah aperture. Kita akan bahas ke aperture. Aperture ini kalau tadi kita pakai pembahasan tentang keran air di shutter speed, kita juga bisa bahas di aperture ini. Kayak contohnya kamu buka seberapa gede tuas yang ada di keran air, dan itu juga baik lagi seberapa banyak cahaya yang dibutuhin untuk masuk ke dalam sensor dan seberapa dikit cahaya yang bisa masuk ke dalam sensor gitu loh. Makin kecil kamu buka, kalau tekanan airnya ini gede, dia akan sembur tetap banyak. Misal dalam 1 detik bisa 1 ember walaupun bukaannya kecil, atau mungkin kamu buka tuasnya itu sedikit doang gitu loh. Lain halnya ada lagi yang airnya itu pelan banget. Jadi kalau kamu buka pelan sama kamu buka full, itu tuh bedanya jauh banget gitu loh. Maksudnya kayak buka pelan ini misal dia turunnya netes-netes, dan dalam 1 detik itu nggak menghasilkan apa-apa dalam 1 ember itu. Jadi nggak terkesan ada yang keluar gitu justru. Nah, kalau kamu buka full, dia akan keluar netesnya lebih banyak, lebih cepat lagi. Nah, itu kurang lebih aperture itu kayak gitu juga. Jadi aperture itu dia seberapa kecil dan gedenya dari bukaan di lensa kamu untuk cahaya itu bisa masuk. Kurang lebih kayak gitu. Nah, aperture itu angkanya kalau makin kecil, kayak contoh 1/8, 1/4, 1/2, atau lebih kecil dari itu tuh biasanya bukanya makin gede. Nah, sedangkan kalau misalkan dia kayak contoh tulisan F-nya itu F22, itu makin kecil banget gitu loh. Kalau kamu bidik itu juga kecil banget gitu. Nah, itu aperture atau diafragma dari lensa kamu gitu. Jadi ada juga diafragma yang konstan. Misal kamu contoh di lensa yang aku pakai sekarang ini,
Tamron 2875 f2,8, jadi dari 28 mili sampai 75 mili itu mau di zoom mau di wide itu semuanya f-nya 2,8 atau aperture-nya 2,8. Tapi banyakan lensa-lensa yang di luar sana itu f-nya itu nggak konstan, dia itu misal f 2,8 sampai 4,5 misal. Nah, jadi bukan di vokal yang paling wide atau kayak lensa kalian yang paling wide itu tuh 2,8, tapi paling zoomnya itu 4,5 gitu, dan itu berubah. Yang mana hasilnya nanti kalian akan harus setting-setting lagi shutter speed atau ISO-nya di dalam kamera kamu gitu loh. Tapi kalau yang konstan kayak yang aku pakai sekarang, mau di wide, mau di zoom, hasil pencahayaannya bakal tetap sama. Jadi kalau misalkan nantinya aku mau wide tiba-tiba, mau zoom tiba-tiba, aku nggak perlu setting lagi untuk shutter speed dan juga aperture-nya. Gitu. Enaknya sih kayak gitu sebenarnya. Nah, itu untuk penjelasan aperture. Dan penjelasan aperture ada lagi ya, yang menurut aku ini sangat penting. Mungkin ini kayak pembahasannya agak aneh juga ya. Ngobrol udah berapa lama nih? Udah 21 menit ya. Kayak gue nggak akan banyak ngedit juga di video ini. Jadi gue langsung upload aja habis selesai video ini di tag. Jadi biar kalian bisa langsung tahu kurang lebih apa yang mau gue sampaikan, dan gue mau belajar juga gimana cara ngomong biar nggak banyak harus retake juga ya. Nah, jadi intinya aperture ini itu makin gede, atau mungkin tulisannya kayak f1,8, makin gede bukaannya itu, dia fokus distance-nya itu kalau misalkan kamu deket sama objek dan ada background-nya itu jauh juga, itu akan membuat dimensi yang berbeda. Misal background-nya kamu ini akan blur dan objeknya ini akan fokus. Nah, tapi makin gede diafragmanya ini atau bukaannya makin gede, itu tuh akan membuat fokusnya itu makin sempit. Yang mana kalau contoh aku fokusnya ke mata ya. Fokus ke mata dari jarak dekat atau dari jarak agak 1-2 meter gitu. Aku fokus ke mata, hidung aku tuh bisa blur. Atau mungkin telinga aku tuh bisa blur. Gitu loh. Dan background aku pasti udah lebih blur lagi gitu. Nah, tapi misal aku pakai f4 atau f5,6. Aku fokus ke mata, hidung aku dan telinga aku itu akan tetap fokus. Background aku bisa blur, tapi blurnya nggak sebanyak yang f2,8 atau bukannya yang lebih besar f2,8 tadi itu. Kurang lebih penjelasannya kayak gitu. Ya, itu untuk segitiga exposure, dan mungkin gue akan menjelaskan lagi ke beberapa hal yang lainnya, kayak ada metering, ada dynamic range, ada focal length, dan banyak sih sebenarnya buat basic dari kamera. Kayaknya gue akan bikin banyak-banyak buat kalian. Dan tentunya gue nggak akan membuat video kayak latihan atau belajar kayak gini jadi berbayar, karena gue rasa banyak untuk sekarang ini yang menjual e-course, dan otomatis membuat orang kalau mau belajar harus bayar, dan nggak semua orang punya akses untuk bayar seharga itu gitu. Jadi menurut gue mending orang-orang buat nonton aja video yang kayak dari YouTube begini, dan tetap masih bisa belajar juga gitu loh. Kecuali emang udah masuknya ke ranah profesional yang berbeda. Tapi ya kita coba aja buat bikin video-video yang kayak gini. Dan gue akan coba bikin video kayak gini lumayan rutin sebenarnya. Gue akan membuat video ini lebih rutin maksudnya. Tapi ya mungkin lihat dari respon yang nonton juga. Kalau misalkan ternyata responnya cukup bagus, gue akan bikin lebih banyak lagi dan menyesuaikan dengan permintaan juga gitu. Oke, bye-bye. Videonya segitu aja. Thank you. Bye-bye.